Video ini gue buat karena keresahan pribadi sebagai penjual masih banyak pembeli yang gagal paham tentang mekanisme jual beli di online. Halo warga sipil, balik lagi di My Channel bareng gue Usman Bunyamin. Di sini gue mau jelasin mekanisme atau aturan main ketika kita belanja di online. Nah, video ini gue buat karena keresahan pribadi sebagai penjual masih banyak para pembeli atau teman-teman yang belum tahu mekanismenya. Di antaranya masih banyak orang yang mikir bahwasanya yang ngirim barangnya itu langsung si penjual. Dan masih banyak teman-teman atau mungkin kalian yang melihat video ini bahwasanya ketika kalian membayar sebuah produk di marketplace resmi seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan yang lainnya, jadi masih berpikir bahwasanya ketika teman-teman transfer ke misalkan di Shopee. Nah, ketika transfer masih banyak orang yang mikir si duitnya itu langsung masuk ke si penjual. Jadi di sini saya akan jelaskan secara singkat, mudah-mudahan dapat dipahami. Dan video ini juga sengaja dibuat agar ketika nanti ada pelanggan gue yang beli barang, kemudian dia marah-marah atau menanyakan kenapa ini barangnya belum sampai, siapa yang harus bertanggung jawab. Jadi gue tinggal kirim link video ini. Dan mudah-mudahan video ini juga bermanfaat untuk teman-teman yang baru belanja di online atau buat kalian yang sudah biasa belanja di online tapi belum tahu aturan mainnya. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita bahas lebih dalam, teman-teman harus tahu dulu apa itu marketplace. Marketplace adalah sebuah situs jual beli dengan sistem kerjasama di mana di dalamnya ada penjualan dan pembelian. Seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, dan kawan-kawannya. Nah, di sini saya akan contohkan dulu, misalkan teman-teman belanja di Shopee dan memakai sistem langsung bayar. Untuk pembayarannya bisa via BCA, bisa via, kalau Shopee kan ada Shopee Pay, bisa via Cbank dan yang lainnya. Nah, ketika teman-teman sudah membayar, misalkan teman-teman sudah membayar sepatu nih, sudah membayar sepatu. Ketika teman-teman transfer itu masuknya bukan ke si penjual, tapi ke pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini yang punya aplikasinya. Kalau di Shopee berarti Shopee, kalau di Tokped Tokped. Jadi, ketika sudah teman-teman sudah membayar, itu uangnya masuk dulu ke pihak ketiga alias kalau di sini saya contohkan Shopee. Si penjual akan kirim barangnya. Ketika barang sudah dikirim dan sudah sampai dan teman-teman misalkan cek dulu barangnya, kemudian klik terima pesanan, disitulah sebenarnya teman-teman membayar langsung ke si penjual. Jadi si pihak ketiga di sini misalkan Shopee, uangnya dikasih ke si penjual itu saat teman-teman klik terima pesanan. Terus gimana kalau misalkan si pembeli itu nggak konfirmasi terima pesanan? Itu biasanya pihak Shopee akan memberikan waktu, kalau tidak salah 2 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Jika selama 2 hari atau 3 hari teman-teman tidak konfirmasi pesanan atau misalkan barangnya jelek dan tidak mengajukan komplain, maka saldo otomatis akan masuk ke si penjual. Jadi yang harus teman-teman ingat, ketika teman-teman belanja di online dan sudah melakukan pembayaran, mau via apapun itu, intinya uang masih ditahan sama pihak ketiga. Makanya sebenarnya jika ada barang yang tidak sesuai, misalkan kalau teman-teman beri HP, tahu-taunya HP-nya mati, itu jangan panik karena uangnya masih ditahan di pihak ketiga. Jadi teman-teman masih bisa mengajukan komplain dan ketika si penjual tidak mengkonfirmasi komplainannya, itu dikasih waktu 1 kali 24 jam. Jadi ketika si penjual tidak merespon komplainan kita, maka saldo otomatis dibalikin lagi ke si pembeli dan HP-nya itu milik si pembeli. Jadi transaksi dianggap selesai dengan uang
dibalikin lagi ke si pembeli. Terus bagaimana jika kita melakukan pembayarannya seperti COD atau bayar di tempat? Apakah masih bisa mengajukan komplain? Jawabannya bisa, dan sistemnya sama aja ya. Nah, di sini sama masih banyak para pembeli di online yang belum paham bahwasanya ketika kita membayar ke pihak kurir, misalkan ada COD dan kita sudah bayar, itu si kurir uangnya itu tidak ditransferkan ke si penjual. Sekali lagi, jadi ketika kita sudah membayar ke kurir, itu kurir tidak melakukan transfer atau ngasih uangnya itu dari si pembeli ke si penjual, tapi ke pihak ketiga. Kalau ke Shopee berarti ke Shopee. Dan karena si uangnya itu masuk ke Shopee, tidak ke si penjual, ketika kita sudah bayar dan kita cek barangnya, misalkan itu kan ada COD juga sama estimasinya 2 sampai 3 hari. Misalkan baru 1 hari HP-nya udah mati. Kita pakai sistem COD, kita masih bisa mengajukan komplain selama transaksinya belum kita klik selesai. Meskipun itu pembayarannya COD. Jadi kalau kita tahu aturan sistem mainnya, sebenarnya kita tidak harus marah-marah ke kurir kalau misalkan barangnya tidak sesuai. Karena di sini konteksnya bukan salah kurir. Jadi kadang eh, masih ada sebagian pembeli yang salah konteks. Misalkan gini, kalian beli barang di online, contohlah di Shopee. Misalkan kalian beli HP di Shopee. Nah, ketika si penjual sudah menerima orderan, kemudian dia kirim, itu langsung ada konfirmasinya bahwasanya paket biasanya kan ada pick up, ada drop off. Jadi kalau pick up itu diambil sama kurir, kalau drop off kita yang langsung nganter ke gerainya. Nah, itu ada keterangan bahwasanya paket itu sudah dikasih ke kurir. Nah, ketika sudah dikurir, itu sepenuhnya tanggung jawab kurir, bukan tanggung jawab penjual. Penjual hanya bisa membantu eh, melapor atau meng-up jika ada barang yang tertahan. Jadi misalkan ada seminggu nih, udah seminggu barang kita gak sampai, terus kita komplain nih ke si penjual. Si penjual itu paling hanya bisa bantu up ke kurir. Dia nanyain kenapa barangnya gak sampai-sampai, ada kendala apa. Tidak bisa menyelesaikan masalah secara beres. Kemudian yang paling enak itu sebenarnya ketika ada barang yang belum sampai, kayak di Tokopedia, Shopee juga sama. Kayak di Tokopedia kan misalkan barangnya itu tidak sampai, misalkan estimasinya 3 hari nih, terus udah seminggu barangnya nggak sampai-sampai, kita bisa mengajukan komplain. Jadi belum terima barang. Karena begini ya teman-teman, jika yang mengurusnya itu pihak marketplace, itu respon kurir juga sangat cepat. Beda kalau misalkan si penjual. Soalnya si penjual itu aksesnya hanya ke gerai terdekat, bukan ke pusat. Bukan kalau ke CS pun hanya CS di, kalau saya kan wilayah Tangerang, hanya di wilayah Kecamatan Tangerang. Itu pun hanya basic kecamatan. Tapi kalau misalkan pihak marketplace yang urus, dia akan langsung telepon pihak CS pusatnya, sehingga responnya pun akan lebih cepat. Nah, di sini kadang ketika barangnya tertahan atau seminggu tidak sampai, itu yang dimarahin atau yang dimaki-maki itu si pihak penjual. Bahkan ketika barangnya sudah sampai pun banyak orang yang memberi rating jelek, misalkan bintang 2, bintang 1. Kalau di Tokped, si pihak aplikasinya masih mending, soalnya kalau keterlambatan kurir itu bintangnya gak dimasukin. Jadi misalkan Anda atau kalian ngasih bintang 1 nih, gara-gara keterlambatan pengirim, itu tidak merusak reputasi produk. Tapi kalau di Shopee dan di tempat-tempat lain itu merusak produk. Jadi gara-gara kesalahan kurir produk kita gak laku lagi. Gara-gara ya begitulah teman-teman, karena tidak tahu memberi bintang 1. Kecuali kalau misalkan
teman-teman beli nih HP tanggal 1 sampai tanggal 3 udah sampai tanggal ya sekarang sih udah dikasih waktu 2 hari kalau nggak salah. Misalkan udah 2 hari paketnya enggak dikonfirmasi sama si pihak penjual. Jadi keterangannya masih perlu dikemas, belum sedang dikirim atau iya. Jadi keterangannya masih perlu dikirim. Nah, baru jalan ketiga hari, sesudah jalan ketiga hari, barangnya baru dikirim sama si penjual. Kalau kasusnya seperti itu murni kesalahan si pihak penjual karena dia tidak gercep memproses pesanannya. Jadi di sini teman-teman harus tahu antara pengiriman lama itu bisa kesalahan dari si penjual, bisa juga karena kurir. Nah, untuk kurir pun itu ada banyak variabelnya ya. Bisa karena kalau di saya kan kadang banjir, atau kadang di gudangnya itu overload, atau bisa juga karena kelalaian kurirnya itu sendiri. Nah, terakhir kesimpulannya mudah-mudahan teman-teman yang baru belanja di online atau sudah biasa belanja di online bisa lebih memahami karena gini kalau kita sudah mengerti aturan dan sistem mainnya kita akan tahu ketika pengiriman lama nih harus harus nyalahin siapa nih kita harus komplain ke siapa terus ketika nanti ada barang yang tidak sesuai kita juga tidak akan panik kita juga tidak akan panik karena kita tahu nih si duitnya itu masih ditahan sama pihak ketiga makanya biar aman. Kenapa? Kalau kita beli barang di online, usahakan ada video unboxing video ya. Ada unboxing videonya. Audio Jungle.